Konsep dasar strategi dalam perusahaan. Strategi merupakan rencana yang disusun perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Yang artinya, strategi itu jadi pedoman utama perusahaan supaya punya arah yang jelas ke depan, sekaligus bisa tetap bersaing dengan perusahaan lain di pasar. Jenis-jenis strategi dan tingkatan strategi. Perusahaan memiliki beberapa pilihan strategi untuk mencapai tujuan bisnisnya. Jenis strategi yang pertama, strategi integrasi, yaitu mengontrol pemasok atau distributor. Jadi, perusahaan bisa lebih mengendalikan alur produksinya. Yang kedua, strategi intensif, yang fokus pada produk dan pasar yang sudah ada. Yang ketiga, strategi diversifikasi, yaitu masuk ke bisnis baru. Dan yang keempat, strategi defensif seperti penciutan, divestasi, atau likuidasi ketika perusahaan mengalami penurunan. Strategi dalam perusahaan terbagi dalam beberapa tingkatan yang saling berkaitan. Yang pertama, corporate level, yaitu arah dan tujuan utama perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, functional level, yaitu strategi di tiap bagian seperti pemasaran atau keuangan. Dan yang terakhir, operational level, yaitu kegiatan operasional sehari-hari yang mendukung strategi tersebut. Strategi intensif dalam persaingan. Strategi intensif digunakan untuk meningkatkan posisi perusahaan dengan produk yang sudah ada. Jadi, perusahaan tidak perlu membuat produk baru, tapi lebih memaksimalkan produk yang sudah dimiliki agar lebih kuat di pasar. Fokus utamanya yaitu penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Penetrasi pasar atau market penetration, strategi untuk meningkatkan pangsa pasar dengan produk yang sudah ada di pasar yang sama. Artinya, perusahaan tetap bermain di pasar yang sama, tapi berusaha meningkatkan penjualannya. Cara yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, menurunkan harga agar lebih menarik konsumen. Yang kedua, promosi dan iklan supaya produk lebih dikenal. Yang ketiga, meningkatkan distribusi agar produk mudah didapat. Dan yang terakhir, mengadakan program loyalitas pelanggan untuk mempertahankan konsumen. Pengembangan pasar atau market development. Strategi memperluas pasar dengan menjual produk yang sama ke wilayah atau segmen baru. Jadi produknya tetap sama, tapi target pasarnya diperluas. Dapat digunakan saat pasar lama sudah mulai jenuh, ada peluang di pasar baru, dan perusahaan memiliki keunggulan bersaing sehingga bisa masuk ke pasar tersebut. Lalu selanjutnya ada pengembangan produk. Pengembangan produk adalah strategi untuk meningkatkan penjualan dengan cara memperbarui atau memodifikasi produk yang sudah ada. Perusahaan nggak harus selalu bikin produk baru, tapi bisa dengan meningkatkan kualitas atau menambahkan fitur. Fokus utamanya ada pada inovasi produk, peningkatan kualitas atau fitur, dan menyesuaikan produk dengan kebutuhan pelanggan supaya tetap diminati pasar. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari pembahasan tadi, strategi itu sangat penting untuk keberhasilan suatu perusahaan dalam jangka panjang. Strategi yang baik harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan dijalankan dengan koordinasi yang baik. Selain itu, inovasi dan kemampuan beradaptasi kunci utama supaya perusahaan bisa tetap bersaing dan berkembang. Lalu selanjutnya ada manajemen strategi. Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dalam prosesnya ada beberapa tahapan, mulai dari analisis lingkungan untuk melihat kondisi internal dan eksternal, lalu perumusan strategi, setelah itu diimplementasikan, dan terakhir dilakukan evaluasi untuk melihat apakah strategi tersebut sudah berjalan efektif atau belum. Tujuan dari strategi. Tujuan dari strategi itu sebenarnya untuk memberi arah yang jelas bagi perusahaan dalam mencapai targetnya. Selain itu, strategi juga berfungsi sebagai alat evaluasi supaya perusahaan bisa menilai kinerjanya. Dengan adanya strategi, pekerjaan jadi lebih efektif dan efisien, bisa mendorong inovasi dan juga membantu perusahaan lebih siap dalam menghadapi perubahan. Selanjutnya ada jenis-jenis strategi.
strategi. Secara umum ada beberapa jenis strategi yang bisa digunakan untuk suatu perusahaan. Yang pertama ada strategi integrasi, yaitu mengendalikan pihak lain seperti distributor, pemasok, atau bahkan pesaing. Yang kedua strategi intensif yang fokus pada peningkatan pasar dan penjualan. Yang ketiga strategi diversifikasi, yaitu dengan mengembangkan produk atau jasa baru. Dan yang terakhir strategi defensif yang lebih fokus pada bertahan dan meningkatkan efisiensi perusahaan. Selanjutnya perbedaan formulasi dan implementasi. Formulasi berarti merancang strategi yang akan digunakan perusahaan. Sedangkan implementasi berarti menjalankan strategi yang sudah dirancang. Kemungkinan hasilnya sukses jika strategi dan pelaksananya baik. Masalah jika strateginya bagus tetapi pelaksananya buruk. Roulette jika terjadi strateginya buruk tetapi pelaksananya bagus. Dan gagal jika keduanya sama-sama buruk. Lalu terdapat isu utama implementasi strategi. Di sini dijelaskan isu utama dalam implementasi strategi yaitu penetapan tujuan tahunan, pembuatan kebijakan, dan alokasi sumber daya agar strategi dapat berjalan. Selain itu, perlu perubahan struktur organisasi jika dibutuhkan. Isu lanjutan lainnya yaitu rekayasa ulang sistem kerja, pemberian penghargaan, dan insentif. Mengurangi penolakan terhadap perubahan serta pemahaman strategi oleh manajer. Terus selanjutnya faktor pendukung strategi. Faktor tersebut meliputi budaya organisasi yang baik, adaptasi proses operasional, pengembangan sumber daya manusia, serta pengurangan karyawan jika diperlukan. Selain itu, ada juga manajemen konflik. Dan cara mengatasi konfliknya yaitu dengan cara pertama avoidance atau menghindari, kedua diffusion atau meredam, dan confrontation atau konfrontasi. Lalu tahap implementasi. Pertama, koordinasi semua bagian karena sangat penting agar setiap divisi bekerja sesuai tujuan. Kedua, komunikasi yang jelas untuk dibutuhkan supaya tidak terjadi kesalahan. Selain itu, evaluasi berkelanjutan perlu dilakukan agar strategi tetap berjalan dengan baik. Terakhir, kesimpulannya, implementasi strategi sangat menentukan keberhasilan perusahaan. Untuk itu dibutuhkan struktur yang tepat, sumber daya manusia yang siap, dan komunikasi yang jelas. Selain itu, evaluasi dan adaptasi harus terus dilakukan agar perusahaan mampu mencapai tujuan.